jihad yang selama ini dihina hadisnya, dihina kajiannya oleh kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti aswaja, justru jihad inilah yang hakiki. Inilah makna bahwa jihad melawan diri, melawan setan itu jihad akbar. Apa kata beliau? Jika engkau melawan orang-orang kafir, muqatalatul kuffar, membunuh, berperang dengan orang kafir itu tampak zahir dan terbatas, waktunya ada. Kalau muqatalah asyayatin, mujahadatus syayatin, berperang melawan setan, berakhirnya nanti kiamat. Kita mati aja dia nggak mati. Lebih ngeri mana? Jihad melawan setan atau jihad melawan orang kafir? Jihad melawan nafsu apa melawan orang kafir? Inilah kelamahan orang-orang yang hari ini ingin berjihad, tapi dia belum menaklukkan dirinya dan setannya sendiri. Imam atau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang bergelar Sultanul Qutbul Aqtab Al-Ghawsul A'zam, beliau itu ketika dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi wali Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub, sultannya para wali, rajanya wali, itu waktu itu hadir 40 wali kutub. Apa kata beliau? Ini lagi saker nih, lagi saker. Tahu saker nggak? Lagi mabuk, lagi ahwal. Kata beliau, ana sultanul aulia, akulah sultan aulia, dan siapa ya, semua wali itu di bawah telapak kakiku. Maka seorang muridnya paling tua, Ibnul Haiti, lalu ada Qutaib Alban, wali Malamatiyah, dan beberapa wali seperti Imam Suhrawardi, baik yang muda ataupun kecil. Mereka kemudian bersimpuh di depan beliau lalu mengatakan, ya sayyidi, ba qadamak ala raqabatina, tolong letakkan kaki engkau di, jadi jangankan cium kaki, cium tangan, di bawah kaki. Begitu pengangkatan wali di zaman itu. Ngeri nggak? Itu pengangkatan wali itu, Pak. Jadi wali itu diangkat juga. Emang wali kota doang yang diangkat? Cuma wali kota sama wali Allah beda. Wali kota dipilih bareng-bareng, ya, bukan dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Ya, siapa yang kuat berasnya ya alhamdulillah. Tapi semoga bupati di Bogor nanti yang memilih berbau santri, sehingga dia kemudian mengerti hari santri ini hari jihad, Pak. Hari santri itu hari bahwa santri-santri ini nggak bisa zikir doang, dia bisa jihad juga. Jangankan musuh yang tampak, musuh yang tidak tampak aja dilawan, ya. Musuh yang tampak kafirun mati. Kalau setan bisa mati nggak? Ada yang bisa matiin setan nggak? Setan tuh mati kalau kiamat. Nafsu bisa matiin nafsu. Kiai ini paling gede loh nafsunya, Bapak Ibu. Hati-hati Bu ya. Betul nggak Pak? Lah betul. Aku sendiri. Kata Imam Asyuti, setiap kali nur ilmu itu membebani seseorang, maka semakin kuat vitalitasnya. Ngeri kan? Imam Syuuti itu ngomong, bukan aku yang ngomong, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kecuali sudah uzur, itu lain cerita ya. Coba Belanda musuh kita dulu nggak? Jepang berapa tahun? 2,5 tahun. Berakhir nggak? Berakhir. Coba setan udah berakhir belum melawan kita? Nafsu udah berakhir belum jadi musuh kita? Belum.
Maka nanti buka kitab Al-Ghunyah karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, ada satu fasal judulnya Mujahadatun Nafs, Mujahadatus Syaitan. Apa kata beliau? Kamu bedakan, ini bukan untuk mengatakan gak usah jihad melawan yang zahir, bukan, tapi jihad yang selama ini dihina hadisnya, dihina kajiannya oleh kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti aswaja. Justru jihad inilah yang hakiki. Inilah makna bahwa jihad melawan diri, melawan setan itu jihad akbar. Apa kata beliau? Jika engkau melawan orang-orang kafir, muqatalatul kuffar, membunuh, berperang dengan orang kafir itu tampak zahir dan terbatas, waktunya ada. Kalau muqatalah asyayatin, mujahadatus syayatin, berperang melawan setan, berakhirnya nanti kiamat. Kita mati aja dia nggak mati. Lebih ngeri mana? Jihad melawan setan atau jihad melawan orang kafir? Jihad melawan nafsu apa melawan orang kafir? Inilah kelamahan orang-orang yang hari ini ingin berjihad, tapi dia belum menaklukkan dirinya dan setannya sendiri. Membunuhnya nggak mungkin, yang minimal kita mendominasinya di dalam diri. Inilah makna kalimat bahwa jihad melawan diri, jihad melawan syaitan itu lebih susah, lebih payah, lebih akbar daripada jihad melawan orang kafir. Orang kafir pakai pedang lah, nanti pakai, kalau sekarang masih pakai apa nih? Oh, nanti ada masanya balik lagi kita ke masa manual. Orang berkuda lagi, orang pakai pisau lagi, pakai pedang lagi. Ada kampung Jampang kan namanya di Parung, mungkin aktif lagi itu terbikin golok tuh. Sekarang goloknya nggak serius, ya kita pukulin sama golok yang dari Jerman belah dua deh. Kita baru dari Bukhara Pak, itu goloknya Bukhara bisa cincang golok yang lain, bukan cincang daging. Jadi kalau ada golok-golok hancur semua seperti menghancurkan kaca. Nah, mengasah kalbu itu caranya 3 supaya bisa mengalahkan musuh yang bernama syaitan dan nafsu. Kebanyakan orang makainya cuma 2, yang ketiga nggak dipakai. Yang pertama, apa yang pertama? Kasratul ibadah, banyak ibadah. Ini banyak orang ngerjain, maka orang kira udah banyakin sholat, makin sholat. Ntar dulu, yang melakukan, mohon maaf, pelecehan seksual, ada nggak orang rajin sholat? Ada. Baca kitab pelecehan, bukan seksual, beda jenis Pak, sesama jenis. Yang ngerjain yang bisa baca kitab, ada nggak beritanya? Ada. Dia pinter otaknya, tapi belum sanggup melawan yang liar di dalam dirinya. Nggak bisa ngerjain lawan jenis, ngerjain sesama jenis. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kalau udah minat sama yang gelis-gelis gini, ini gawat itu. Allahu Akbar. Namun inilah kenyataannya, ya. Semoga yang hadir kalau ada kena ketemu orang begitu, Allah sembuhkan, ya. Itu penyakit Bapak Ibu, itu penyakit umat terdahulu, umat Nabi Lut, dan itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Nggak ada lagi, nggak ada dokter bisa kena, ustadz megang ustadz bisa kena. Kan mereka mengira itu ruhnya laki, ruhnya perempuan, ketuker. Sejak kapan ruh punya kelamin, Kiai? Kata psikolog sekarang nih, bahwa orang yang homo itu ruhnya ketuker badannya. Harusnya laki di tubuh tubuh laki, tapi dia laki di tubuh perempuan. Nauzubillah. Dia menuduh Allah dan menuduh dirinya sendiri. Sejak kapan kita belajar akidah Ahlus Sunnah
bahwa ruh itu berkelamin? Ada nggak? Ada nggak kajiannya ruh berkelamin? Kan nggak ada. Ruh itu tidak berkelamin, dia tidak di luar badan, tidak di dalam badan, dia tidak menempati la yahullu ululan walaysa bidzakarin wala biunsa, dia nggak laki nggak perempuan, nggak berwarna, dia sirrun min asrarillah, amrun min amrillah, rahasia dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tepat itu Bapak Ibu, kalau ada kejadian begitu, itu korinnya yang masalah. Korinnya mesti diganti. Cuma yang bisa ganti korin siapa, Pak? Cuma Nabi sama Wali Gaus kali ya. Syekh Abdul Qadir kali yang bisa, wallahu alam. Kita nggak dapat kabar itu Syekh Abdul Qadir itu korinnya Islam atau tidak, sehingga dapat dipastikan kalau orang jumpa sosok dalam mimpi atau zikir itu apakah korin beliau, syaitan beliau, atau Syekh Abdul Qadirnya. Ya, masih ingat kisah beliau didatangi syaitan? Nah itu korinnya sendiri, korinnya beliau sendiri itu Pak. Korinnya Syekh Abdul Qadir itu musuh terakhirnya yang bisa dikalahkan. Untungnya Syekh Abdul Qadir Jilani ahli tauhid, ahli syariat, ahli hakikat, ahli ma'rifat, gak bisa ditipu. Syekh Abdul Qadir ente sultanul aulia, fakullu haramin halal, maka semua yang haram halal buat ente. Kata Syekh Abdul Qadir, kirain beneran Tuhan, udah senang aja kan, udah cahaya, ada lipatan cahaya lagi, berlapis cahaya lagi. Itu cerita Tuhan palsu yang datang. Coba baca kitab Al-Fathur Rabbani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani jumpa Allah hakikinya lebih banyak. Cuma orang nggak eksplorasi itu kitab. Yang dieksplorasi cerita yang di kitab Manaqib, bahwa dia didatangi oleh sosok yang mengaku Tuhan, lalu yang mengaku Tuhan menghalalkan yang haram, maka beliau mengatakan, oh ente bukan ilah, bukan Allah, tapi ente syaitan. Ya, mana ada Allah itu merubah syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Qadir di kitab Al-Ghunyah? Melawan atau berjihad melawan jiwa yang jahat dan syaitan yang dilaknat itu lebih berat daripada melawan orang kafir Israel, lebih berat. Ini coba lihat, cuma beda ormas, orang bisa tengkar loh urusan isu Palestina. Benar nggak? Masih ingat nggak dulu? Mana yang baju-baju loreng tadi? Ya, Banser dulu pernah bakar, nyopot bendera yang tulisan la ilaha illallah nggak? Itu dikafirkan nggak Banser? Ya, tinggal kita tanya, ente bakar kalimah atau bakar bendera orang yang ikut aliran sempalan? Coba kalau bakar la ilaha illallah hukumnya apa? Apa hukumnya? Emang langsung kafir? Ntar dulu. Sayyidina Utsman bakar dan bahkan kubur mushaf, kafir nggak? Habis beliau menyalin dengan timnya Zaid bin Sabit 6 bahkan 7 mushaf, semua mushaf para sahabat ada yang dibakar, ada yang ditanam antara mihrab Nabi SAW dan hujrah Nabi Muhammad SAW. Itu kafir nggak? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ini main kafir-kafir aja ya.